Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya Muhammad Al-Farzi akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu komunikasi yang etis dan tidak etis. Komunikasi menggunakan sumber yang tersedia untuk menyampaikan informasi, bergerak, menginspirasi, membujuk, mencerahkan, dan menghubungkan. Ini semua merupakan tugas etis yang melekat. Etika adalah studi tentang kebaikan dan pedoman serta norma perilaku untuk mengendalikan, mengenali, dan menilai pilihan yang tersedia sesuai dengan moral dan situasi tertentu. Beberapa pendekatan etika komunikasi berfokus terutama pada tugas, kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Sedangkan yang lain menekankan pentingnya sifat kebijakan. Selanjutnya, kaitan historis antar komunikasi dan etika. Secara historis, komunikasi yang bertanggung jawab dan efektif telah memupuk hubungan cinta, kasih sayang, dan pengertian. Hal ini dikarenakan komunikasi telah berperan dalam memicu dan membenarkan ketidakadilan ekonomi, kekerasan, perang, genosida, dan konflik suku. Pada saat yang sama, seni komunikasi telah menjadi alat untuk mengejar kebenaran, kebijakan, kebijaksanaan, dan keadilan, dan perdamaian karena memegang teguh prinsip dari etika tersebut. Selanjutnya, elemen kunci komunikasi etis. Komunikasi memiliki 3 elemen kunci yang membentuk dasar dari susunan etisnya. Elemen tersebut antara lain: yang pertama, melibatkan pilihan. Maksudnya, apa yang ingin dicapai seseorang melalui komunikasi, yaitu tujuan. Yang kedua, mencerminkan nilai. Bagaimana kita memilih untuk berkomunikasi, cara kita untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga, memiliki hasil dunia nyata dari komunikasi adalah fitur yang sangat penting dari komunikasi etis. Selanjutnya, hak pilihan moral dan tanggung jawab. Maksudnya, berindividu atau kelompok memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan yang tersedia dalam situasi tertentu. Pilihan tersebut menjadi hak si pemilih untuk didapatkan, dan setelah mendapatkannya haknya, maka ia wajib bertanggung jawab atas apapun yang menjadi pilihannya. Selanjutnya, pedoman umum berkomunikasi etis. Pedoman umum untuk berkomunikasi etis adalah prinsip kejujuran. Prinsip ini menyediakan sumber untuk membedakan apakah dan bagaimana berbohong atau menggunakan bentuk penipuan lain dalam keadaan tertentu. Penerapan pedoman umum pada kasus-kasus tertentu memfasilitaskan pemahaman yang bertanggung jawab dan kebijaksana mengenai pilihan yang tersedia. Selanjutnya, kebenaran dan kebenaran sejati. Yang dimaksud di sini adalah kebenaran dan kejujuran. Dalam dunia yang saling bergantung secara global saat ini, hubungan kejujuran dan kebenaran sangat penting. Jika dilihat dari sudut pandang, kita tidak dapat menyalahkan sudut pandang orang lain. Itu dikarenakan yang salah menurut kita bisa saja benar dengan pemikiran berbeda orang lain. Tetapi hal ini harus sejalan dengan kejujuran. Bisa saja hal yang dikatakan benar, tetapi memasukkan kebohongan atau kepalsuan di dalamnya. Selanjutnya, prinsip kejujuran. Alasan mengapa kejujuran memiliki anggapan yang menguntungkannya di seluruh konteks komunikasi adalah risiko yang melekat yang terkait dalam kebohongan dan bentuk penipuan lainnya.
Karena apapun pilihan dalam hidup ini memiliki risikonya masing-masing. Apalagi pelaku penipuan atau tindakan tidak jujur lainnya pasti akan mendapatkan risiko yang sangat besar. Selanjutnya, 4 langkah untuk ketajaman moral. Langkah pertama, membutuhkan konsultasi dengan hati nurani seseorang. Yang kedua, setelah berkonsultasi dengan hati nurani seseorang, prinsip kebenaran menyerukan pertimbangan cermat atas pilihan yang tersedia. Yang ketiga, yang diperlukan adalah berkonsultasi dengan rekan kerja. Yang keempat, yang terakhir, ini menuntut eksplorasi dalam melalui pergeseran perspektif. Secara khusus, uji publisitas membutuhkan eksplorasi tentang bagaimana orang yang tertipu, mereka yang berbagai nilai dan minatnya, dan anggota komunitas yang lebih luas kemungkinan besar akan memilih kasus tersebut. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kanza Zahrani. Di sini saya selaku pemateri. Dan di sini saya akan melanjutkan materi yaitu perkembangan moral dan komunikasi etis. Perkembangan moral terbagi 3 fase. Yang pertama prekonvensional, yang kedua pasca konvensional, dan yang terakhir post konvensional. Baiklah, fase pertama yaitu fase prekonvensional atau biasa disebut fase egosentris. Di sini adalah seseorang berevolusi untuk mengembangkan perhatian yang lebih terhadap orang lain. Contohnya seperti kita sebagai mahasiswa baru, kita akan cenderung berkeinginan untuk menjadi salah satu bagian dari anggota organisasi atau himpunan yang ada di kampus kita. Dan kita akan cenderung mencari koneksi, mengejar, menjalin hubungan yang berkesan baik dan bermakna terhadap orang lain. Dan kita juga cenderung meminta penilaian tentang diri kita terhadap teman kita. Di fase egosentris ini, kita akan menemukan nilai dalam aturan, konvensi, dan pedoman komunal, serta menganut konsep loyalitas dan memahami pentingnya tugas. Yang kedua, fase pasca konvensional. Di fase ini mencakup semua orang atau semua anggota untuk perluasan komunitas moral, kemauan dan kapasitas untuk berpikir kritis tentang konsekuensi jangka panjang atau jangka pendek dari tindakan seseorang terhadap seluruh umat manusia. Kualitas yang menandai pasca konvensional ialah mencakup sifat tanggap terhadap orang lain, memiliki sifat rendah hati, dan mempunyai keputusan yang adil. Sebagai contoh, di dalam fase ini kita akan mengambil keputusan yang berdasarkan penilaian yang sangat bijaksana dan informasi yang akurat. Yang terakhir, post konvensional atau biasa kita sebut kebajikan intelektual. Di sini adalah maksudnya pengembang kemampuan dan kemampuan berpikir kritis bisa merangkul keragaman perspektif dan keterbukaan pemikiran dan hati. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reversibilitas dan perbedaan. Meskipun memiliki banyak kesamaan, budaya yang beragam memiliki perbedaan satu sama lain. Beberapa dari perbedaan ini sangat dalam. Misalnya,
berpotensi bersaingan konsepsi yang baik. Seperti sementara satu kelompok mungkin mengutamakan kepentingan, kebutuhan atau hak masing-masing individu, kelompok lain mengistimewakan kebutuhan atau kepentingan komunitas tersebut. Terlepas dari perpecahan baik di dalam maupun di antara kelompok, individu dalam setiap kelompok memiliki seperangkat karakteristik dan pengalaman yang unik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebajikan dan keterampilan dialogis, yaitu dialog yang etis dan efektif membutuhkan beberapa keterampilan. Di antara yang paling penting ialah kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena komunikasi sering terjadi kesalahpahaman disebabkan kurangnya mendengarkan dengan baik atau sering menyela di saat salah satu pembicara belum selesai berbicara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reversibilitas dan komunikasi etis serta aturan emas. Di sini maksudnya adalah asumsi yang mendasari bahwa reversibilitas adalah prasyarat untuk pembenaran moral. Konsep ini berasal dari keyakinan yang tercermin di seluruh bab ini, bahwa komunikasi secara etis membutuhkan perhatian pada kebutuhan dan kepentingan diri sendiri dan orang lain. Ajaran ini memberi landasan bagi sebagian besar pendekatan terhadap etika komunikasi. Ada banyak sumber untuk asumsi bersama ini. Contohnya yang paling dikenal luas di berbagai tradisi agama, spiritual, dan inilah prinsip yang disebut sebagai aturan emas. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan di abad 21. Saat ini sama-sama kita ketahui bahwasanya abad 21 itu adalah abad dengan teknologi yang canggih dan modern. Orang-orang di seluruh dunia saat ini sudah banyak tinggal ataupun bekerja di luar daerah atau asal mereka. Cukup banyak kelebihan dan kekurangan di era ini karena mengikuti alat teknologi modern yang canggih tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Salah satu contoh di era modern ini ialah internet. Nah, di sini tentu kita sudah mengetahui banyaknya kelebihan dan kekurangan internet. Kelebihan internet ialah kita bisa mendapatkan informasi di penjuru dunia tanpa kita harus pergi ke negara tersebut, dan kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh. Namun, yang buruknya adalah banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan membuka situs yang tidak pantas dilihat atau hal pembajakan dan banyak hal lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah karena yang maha sempurna ialah milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.